Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, hari demi hari terakhir ini kita diperlihatkan berbagai musibah yang melanda Indonesia secara umum, Sumatera Barat dan Kota Padang secara khususnya. Banjir bandang terjadi di mana-mana. Nyawa melayang, harta hilang, ternak pun habis, panen pun gagal panen di mana-mana. Ini kondisi yang kita saksikan saat ini. Musibah yang Allah berikan kepada kita. Bapak, bagi orang-orang yang beriman, musibah ini dilihat dalam dua bentuk. Tapi bagi orang kafir, Pak, musibah ini sudah tentu saja azab yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah berbagai musibah-musibah di zaman-zaman umat-umat yang lampau, kenapa itu diundang? Karena memang kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan-perbuatan tercela merajalela, jauh dari agama Allah, jauh dari tuntunan agama, sehingga Allah berikan musibah kepadanya, Allah berikan azab kepadanya. Tapi Bapak, bagi kita orang yang beriman, mudah-mudahan bukan itu azab. Karena dalam hadis kursi Allah pernah menyampaikan bahwa Allah sebenarnya kalau melihat pola hidup kita di dunia ini, ingin sekali menurunkan azabnya, ingin sekali menjatuhkan azabnya. Tapi ketika masih Allah lihat ada orang-orang tua di tengah malam masih beristighfar, masih minta ampun kepada Allah, ada anak-anak yang masih disusui oleh orang tuanya, bahkan Pak, ada binatang yang melata yang masih mencari makan di dunia ini, Allah tunda dulu, Allah batalkan dulu azab yang akan Allah turunkan itu. Maka sesungguhnya apa yang kita alami saat ini, apa yang kita saksikan saat ini, Pak, itu tak lain dan tak bukan pada dua hal saja buat orang-orang yang beriman. Pertama, Pak, ini adalah merupakan sebuah teguran. Teguran buat orang-orang yang beriman agar apa? Agar dia kembali kepada kebenaran, kata Allah. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya yang melakukan perungsakan di atas dunia ini, sesungguhnya mereka, bukan Allah. Zaharu fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan karena ulah manusia, ulah tangan kita juga, Pak. Kita saksikan, Pak, bagaimana kalau mungkin di tahun 80-an, di tahun 70-an, Pak, tidak semasif ini orang menebang hutan, orang merusak lingkungan, melakukan penambangan liar, karena tidak semasif itu. Namun di zaman yang katanya reformasi ini, Pak, kebablasan semuanya. Penambangan liar dilindungi, penebang kayu dengan alasan kebun ini dan kebun itu dibiarkan. Alhasil apa? Kita saksikan saat ini. Ini yang Allah perlihatkan, kamu yang membuat kerusakan seperti ini. Allah ingin perlihatkan, hai manusia, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu perbuat saat ini sesungguhnya adalah oleh ulah tanganmu sendiri. Maka kata Allah, kemla'alakum yarji'un, mudah-mudahan kamu kembali kepada kebenaran. Artinya apa-apa? Bertemanlah dengan alam ini, jagalah lingkungan ini. Alam ternyata dia punya cara sendiri untuk balas dendam, Pak.
Alam ternyata punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Tidakkah ini akan membelalakkan mata kita? Tidakkah ini mengingatkan kita agar kita kembali kepada jalan yang benar? Hentikanlah kalau memang ada di antara kita yang pelaku-pelaku illegal logging itu. Hentikanlah bagi kita mungkin yang ada pelaku-pelaku melaksanakan mengeruk hasil tanah, hasil bumi ini secara ilegal dan besar-besaran itu. Karena Bapak, ini sesungguhnya bumi ini bukan punya kita. Bumi ini titipan dari anak cucu kita, yang akan kita wariskan kepada mereka, yang akan kita terus wariskan sampai hari kiamat kepada mereka. Kalau kita tidak tanamkan rasa sadar untuk kembali, musibah yang Allah berikan kepada kita akan tetap Allah perlihatkan kepada kita. Bapak, yang kedua, bagi orang-orang yang beriman, apa yang kita rasakan saat ini? Musibah yang terjadi saat ini seperti tak kunjung berhenti. Maka kunci menghadapi itu, coba lihat pula surat Al-Baqarah ayat yang 155 sampai 156. Apa kata Allah, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku akan uji kamu, kata Allah. Dengan apa? Rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Allah uji kita dengan itu semuanya. Tapi Bapak, Allah tutup ayat 155 ini, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak, kalau kita lihat sejarah Nabi Ayub alaihissalam, nyaris-nyaris mungkin sama dengan kondisi saat ini. Nabi Ayub dulu, Pak, dia kaya raya, rumahnya banyak, kebunnya berhasil semuanya, binatang ternaknya banyak, anaknya banyak, istrinya pun sampai 4. Namun dia tetap bersyukur dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu. Setan murka, lalu dia bisikkan, dia minta izin kepada Allah untuk mau menggoda Ayub itu dengan kesulitan dan penderitaan. Pak, pertama, rumah Ayub yang bagus-bagus itu dirobohkan. Kebun Ayub, apakah itu namanya kebun kurma? Apakah itu namanya kebun anggur? Apakah itu namanya kebun untuk makanan mereka, makanan pokok mereka, gandum namanya? Semuanya gagal panen, semuanya dihabiskan, semuanya kering kerontang. Disampaikan oleh yang menjaga kepada Nabi Ayub. Apa jawab Nabi Ayub ketika itu, Pak? Alhamdulillah, saya dulu sudah menikmati, sekarang sebentar cuma saya diuji oleh Allah. Allah ternyata masih sayang dengan saya. Allah tetap uji saya. Pak, semakin marah setan, semakin murka setan. Lalu apa lagi, Pak? Anak-anak Nabi Ayub itu dihabisi semuanya oleh setan seizin Allah. Ayub tetap tersenyum, Pak. Ayub tetap bahagia. Ayub tetap tidak perlu kesah dengan penderitaan itu. Bapak, singkat cerita, ternyata penderitaan Ayub bukan sampai di situ. Bukan hanya hilang harta bendanya, Pak. Bukan rumahnya cuma hancur, Pak. Bukan hanya ternaknya dibawa, bukan hanya kebun-kebunnya gagal, Pak. Tidak hanya itu.
tubuhnya pun digerwati oleh penyakit yang hidup belatung di tubuhnya itu, sehingga seluruh tubuhnya dimakan oleh belatung, Pak. Ayub tetap menikmati itu. Ayub tetap berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia bersabar dengan itu. Bapak, satu hal, ketika hatinya dan lidahnya sudah didekati oleh yang namanya ulat belatung itu, baru di sana Ayub cemas. Baru di sana Ayub memohon kepada Allah, ya Allah, andai kata hati dan lidahku juga habis oleh binatang ini, ya Allah, aku khawatir, aku takut tak akan pernah bisa berzikir lagi kepadamu, ya Allah. Aku mohon hentikan ini, ya Allah. Ternyata apa yang menggampangkan dia bukan hartanya hilang. Apa yang menggampangkan dia bukan keluarganya habis, tapi yang menggampangkan dia tidak mampu lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, ketika ditimpa musibah oleh Allah, ketika diberikan ujian oleh Allah, dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Kita diuji oleh Allah saat ini. Kesulitan, penderitaan di mata kita nampak sejelas nyata-nyata. Kenapa kita tak mau dekatkan diri kepada Allah? Kenapa kita tidak semakin dekat dengan Tuhan kita? Kenapa kita tidak semakin dekat dengan sujud dengan Allah, semakin bermesra-mesraan dengan Tuhan kita? Kita kadukan nasib kita, kita kadukan permasalahan hidup kita, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci kesabaran itu sesungguhnya adalah semakin diuji oleh Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, Pak, apa yang kita alami saat ini, apa yang dialami bangsa kita saat ini, apa yang dialami oleh Sumatera Barat saat ini, apa yang dialami oleh Kota Padang saat ini, membelalakkan mata kita, mengingatkan keyakinan kita, mengingatkan keimanan kita untuk jangan rusak alam ini dan jangan jauhi Allah sebagai Tuhan kita. Kita pelihara alam ini dan kita berbaik sangka dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang lulus dari ujian Allah ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.